Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 kelompok 3 akan melakukan wawancara mengenai kesenian untuk memenuhi tugas seni budaya semester 4. Saat ini kami berada di kediaman Bapak Harjito selaku pengrajin wayang yang berlokasi di Ndermo, Mojoroto, Kota Kediri. Baik, selamat sore Bapak Harjito. Selamat sore ya. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, baik-baik. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara mengenai perwayangan. Oke. Baik, yang pertama, menurut Bapak, bagaimana sejarah masuknya wayang di Kota Kediri? Kalau wayang itu, menurut beberapa kitab kuno, di zaman-zaman raja-raja kuno kita dulu di Kota Kediri itulah wayang pertama kali diciptakan, yaitu satu, menurut yang saya pahami, sebelum dari kulit itu wayang terbuat dari kayu, sehingga Kota Kediri itu punya wayang yang terbuat dari kayu disebut wayang kucil gitu kan. Ceritanya mengenai raja-raja Kediri dan babat-babat Panji. Nah itu wayang dibuat dari kulit, itu satu lembar kulit berisi lukisan-lukisan yang bercerita wayang disebut wayang beber. Dan kemudian dari wayang kulit itu proses selanjutnya sampai sekarang itu. Jadi di naskah-naskah kuno kita mengatakan bahwa wayang memang juga gamelan ya, itu awal mulanya muncul di Kota Kediri atau di Kerajaan Kediri kuno. Itu yang saya tahu ya. Ya, selanjutnya, bagaimana menurut Bapak mengenai perkembangan kesenian wayang dari zaman ke zaman? Ya kalau kita lihat ya mungkin ya di saya ya, saya sudah tahu 3 zaman dulu di zamannya Bapak Soeharto sampai sekarang, zaman reformasi, kemudian di zaman sekarang ini wayang termasuk pesat sekali dibandingkan zaman dahulu karena sekarang juga didukung oleh teknologi ya. Iya. Termasuk semangat anak-anak muda itu mengenai budaya ini, bukan wayang saja ya, kesenian kita bukan itu. Tapi saya cukup bangga karena dahulu kala pun, kalau dahulu kala itu nggak seperti sekarang perkembangannya. Saat ini pesat ya, jumlah anak muda yang mengagumi seni budayanya itu sangat banyak daripada zaman dulu yang tidak peduli sama sekali dengan kesenian. Itu yang saya tahu ya. Ya, selanjutnya, kapan Bapak memulai usaha perwayangan ini? Saya itu membuat wayang sejak kelas 3 SD tahun 86 kelas 3 sekitar itulah 80 berapa itu ya, meskipun dulu anak-anak kan buatnya dari kertas, tapi itu cukup untuk apa ya, kalau dulu itu kan membayar sekolah itu SPP ya murah sih, cuma 150 perak itu sebulan. Cuman ya kalau kan dulu kan segitu juga, bulannya itu satu wayang harganya cuma 150 perak dari kertas itu. Nah itu sejak itu, tapi kemudian kita beralih ke seni yang lain. Cuman wayang saya geluti terus itu sampai hari ini. Lalu mengapa Bapak memutuskan untuk memilih menjalankan usaha perwayangan ini? Sebenarnya bukan memutuskan ya, karena itu kan jiwa, seni itu jiwa. Jadi ya kita hidup itu sebenarnya yang bekerja atau yang bergerak itu cuma jiwa. Jadi kalau dikatakan memutuskan, ya bagaimana saya memutuskan? Karena itu kan yang mengalirkan seperti itu ya. Maksudnya seni ya. Memang ya wayang, mulai gamelan, mulai kesenian yang lain, baju. Memang saya bukan saya memilih ya, itu pilihan jiwa saya. Bisa Bapak jelaskan lebih rinci lagi mengenai kesenian yang Bapak kerjakan? Ya, dalam hal ini mengenai wayang. Wayang itu adalah bersumber dari 2 kitab masa kuno dari India yang kemudian disalin oleh raja dan para pujaga kita, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Itu 2 kitab intinya ya, tapi karena kearifan lokal kita yang sangat luas sehingga
para leluhur kita menyadurnya atau menyalinnya dengan sebutan kakawin atau disatukan yang maksud menjadi banyak cerita yang itu, yaitu salah satunya adalah kakawin Gatot Kaca Saya, kakawin Arjuna Wiwayan, dan lain-lain. Nah, dari beberapa kitab itu sebenarnya wayang adalah bagian-bagian dari keyakinan atau keagamaan di masa kuno. Itu adalah kitab-kitab keyakinan atau keagamaan di masa kuno, yang mana masa orang itu disebut wong Buddha atau wong Buddha. Nah, Buddha kemudian berkembang menjadi budaya. Salamnya orang kan Om Namo Buddhaya. Maksudnya budaya itu adalah warisan orang-orang Buddha zaman dahulu. Wayang itu berisi ajaran tuntunan yang saya rasa kesenian sangat kompleks. Di situ ada seni tata, ini ukirnya, seni musik gamelannya, seni suaranya, seni dramanya, dan itu adalah bagian dari bergeraknya ekonomi kerakyatan, ekonomi paling bawah. Semalam itu bisa ratusan juta itu bergerak dalam satu pertunjukan kan, yang jual beli, yang penabuh, yang lain-lain. Itu menurut saya. Ya, kan Bapak udah menjalani perwayangan ini udah cukup lama. Nah, kira-kira apa saja kendala yang pernah Bapak alami? Kalau kendala ya, kalau kendala dalam hal katakan yang pertama bahan ya, kadang kita pada waktu tertentu ya, bahan-bahan itu kadang agak langka juga ya, seperti tanduk ya, tanduk untuk gagang itu kadang harganya sampai melejit sampai ratusan ya, ratusan ribu bahkan sampai 1 juta ada. Padahal itu cuma satu gagang gitu. Kadang itu. Yang kedua, kendala-kendala ya kemarin ya, kayak orang pesan ya, itu ya karena ya krisis dan lain sebagainya. Pada umumnya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud kendala ya hampir tidak ada, karena enak aja kan. Jiwa seni itu memang enak kok. Jadi kendala yang dimaksud itu tidak begitu. Ya cuman kadang nggak sepi banget kan. Ya maklum waktu krisis. Tapi hari ini sudah bagus kok, sudah mulai jalan. Ya. Oh iya Pak, kalau boleh tahu karya Bapak ini sudah dikenal di kalangan mana saja ya? Ya, kalau di saat-saat beberapa saat ini ya, atau beberapa tahun yang lalu, waktu rame-ramenya itu bahkan mulai dari pejabat-pejabat juga banyak yang senang wayang, dan orang luar Jawa pun juga banyak. Di Kalimantan saya pernah, di Papua saya pernah, ke luar negeri, ke Malaysia, ke Sarawak juga pernah, ke Brunei. Cuma 2 tempat itu dulu ya. Tapi kalau teman-teman yang lain katanya ada yang ke Amerika dan lain sebagainya. Tapi saya masih sampai ke luar. Yang menurut saya konsumennya itu banyak kok wayang itu. Tidak melulu harus orang tua, tidak mesti orang kaya juga tidak. Jadi banyak sekali lah. Untuk selanjutnya prosesnya pembuatan wayang ini berapa lama dan bahan yang dibutuhkan itu kira-kira apa saja? Kalau prosesnya mulai menata ya sampai nyungkit itu ya sekitar 1 minggu lah untuk satu wayang. Itu bahan-bahannya, kalau wayang itu macam-macam kan. Kalau untuk standar perdalangan itu kan dari kulit kerbau. Nah, kalau yang untuk hiasan rumah ya ada yang dari kulit kambing, ada kulit sapi juga ada, kulit kijang. Nah, kemudian bahannya yaitu kulit, dan prosesnya ya itu sekitar 1 minggu lah kalau tidak ada kendalanya ya. Untuk yang terakhir, pesan Bapak kepada kami sebagai generasi muda untuk selalu melestarikan budaya di masa kini itu gimana? Bangga apabila anak-anak muda ini bisa dan mau menganggap wayang ini sebagai bagian dari kehidupannya. Itu ya. Baik Pak, terima kasih untuk pesan-pesan yang sudah diberikan kepada kami. Ya, sama-sama.
Baik, demikian wawancara dengan Bapak Hersito selaku seniman wayang di Kota Kediri. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman di luar sana untuk terus melestarikan kebudayaan di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang paling Salahnya nyuting Saya